Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin puting beliung adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Terjadinya angin puting beliung menyebabkan kerugian materi hingga mengancam kesehatan manusia. Tetapi, ada sebagian kalangan menyebutkan terjadinya bencana angin puting beliung disebabkan sekedar terjadi pada perubahan alam dan musim saja. Tetapi, siapakah yang membuat terjadinya perubahan cuaca dan alam? Namun, tahukah Anda, bencana alam tidak semata-mata terjadi karena fenomena alam semata. Semua terjadi karena ada suatu hal yang gaib. Kami, Santri Misteri akan membuktikan dari pandangan gaib asal-usul datangnya angin puting beliung di Waru, Kota Sidoarjo. Maka, untuk semua pemirsa, saksikanlah pengungkapan kami sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Bencana alam, kemarin ada banjir. Nanti kita juga membuat gempa bumi. Nanti kita akan juga nguak tentang angin puting beliung. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menguak tentang terjadinya angin puting beliung yang kemarin tanggal 28 November terjadi di wilayah Aloha, Sidoarjo, Jawa Timur. Apa penyebab terjadinya angin puting beliung? Apakah hanya karena unsur alam ataukah ada pesan-pesan dari sisi gaibnya? Mari kita kuak dari sisi gaibnya menurut versi dari kami Santri Misteri. Jangan lupa bagi para pemirsa Santri Misteri untuk subscribe, like, komen di kolom komentar. Bantu kami jika memang apa yang kami lakukan ini bermanfaat. Semoga bisa memberikan pencerahan, memberikan sedikit kepahaman bagaimana supaya kita bisa menghadapi ujian-ujian yang sekarang terjadi. Untuk mengetahui sebenarnya apa dari sisi gaib tentang angin puting beliung, langsung saja saya akan mengundang salah satu makhluk yang mengetahui tentang terjadinya angin puting beliung tersebut. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu makhluk yang menyertai angin puting beliung dari bangsa gaib yang mengetahui tentang sebab musabab angin puting beliung dari sisi gaib, saya mohon silahkan hadir masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk. Silahkan hadir.
Saya akan praktek dulu. Jika makhluk ini berkata dusta, otomatis tubuhnya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Penyusup dari dalam maupun dari luar terkunci, tidak bisa mempengaruhi mediumisasi ini. Hanya makhluk yang saya undang yang bisa tampil bicara seperti bahasa manusia. Allah. Ini dari bangsa apa? Saya siluman. Bangsa siluman. Ya, Siluman apa? macan kumbang. Macan kumbang. Ya, Sampeyan tadi sebelum masuk ke dalam tubuh medium ini dari mana? dari suatu daerah. Dari suatu daerah. Ya, Daerah mana itu? Jawa Timur. Jawa Timur. Terus sampean kok bisa datang ke sini tadi, gimana ceritanya? Ada sosok percaya besar yang mengarahkan saya masuk ke sini. Oh, ada yang mengarahkan untuk masuk ke sini. Ya, Kira-kira kalau sampean masuk ke sini itu diperintahkan untuk apa? saya juga tidak tahu. Loh, kok tidak tahu? Saya tadi kan ngundang salah satu makhluk yang mengetahui tentang kejadian angin puting beliung di wilayah Sidoarjo. Yang datang sampean. Saya yang disuruh hadir ke sini. Disuruh hadir ke sini. Ya, Nah, sekarang saya tanya, sampean berasal dari mana? Sebelum tugas itu. saya ada di wilayah Jawa Timur. Di wilayah Jawa Timur. Ya, Terus sampean tahu tentang kejadian angin puting beliung kemarin? Memang saya tahu seberapa yang sampean tahu tentang angin puting beliung itu? semuanya, saya tahu. Semuanya tahu. Coba diceritakan, kenapa kok sampai terjadi angin puting beliung ini, dan angin puting beliung ini nanti tujuannya untuk apa? Ini semuanya sebagai kecil peringatan buat orang-orang yang ada di sekitar sini. Peringatan buat Ya. orang-orang yang di sekitar sini. Peringatan tentang apa? Tentang banyak-banyak suatu kemaksiatan yang sekarang sudah marak terjadi di kota ini. Kemaksiatan yang terjadi di kota ini, kok sampai didatangkan angin puting beliung, itu kemaksiatan apa? Tentang kemaksiatan yang menimbulkan uang tidak halal. Riba. Ya, Terus itu sebagai suatu peringatan kecil. Lah, terus peringatan yang besar apa kira-kira yang terjadi? peringatan besar akan terjadi kalau orang-orang tidak menghiraukan peringatan yang kecil. Pasti akan terjadi yang lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Kami semua sudah siap melaksanakan perintah dari sosok yang memerintah kami untuk melakukan angin seperti kemarin itu. Sebenarnya yang memerintahkan kalian itu siapa? Raja pemimpin kami. Oh, raja pemimpin kalian. Iya. Nah, kalau saya dengar dari berita-berita yang sekarang terjadi itu kan marak terjadi banjir bandang di mana-mana. Padahal banjir bandang kadang terjadi di tempat yang tinggi, dataran-dataran tinggi, seperti wilayah Malang, wilayah mana Banyuwangi, wilayah Blitar. Ya kenapa di Sidoarjo ini kok angin puting beliung? Apa bedanya apa? Kalau di tempat ini tidak ada seperti pepohonan-pepohonan, gunung-gunungan yang tampak seperti daerah-daerah yang terjadi banjir di daratan tinggi. Tempat ini adalah daratan-daratan yang sedang, tidak terkerumunan seperti pohon-pohonan yang rindang, banyak-banyak suatu bangunan yang rapat-rapat. Jalan satu-satunya kami memperingati dengan cara angin atau dari atas yang bergelombang. Kalau untuk gembah mungkin tidak mungkin. Nah kan kalau di daerah padat seperti banyak bangunan gini kan justru
rentan terjadi banjir karena penyerapan air hujan. Air itu penyerapannya kan malah susah. Kenapa kok nggak banjir, kok malah angin puting beliung gitu loh? Karena di daerah yang saya tempati ini banyak terjadi uang-uang yang tidak ada. Oh, berarti memang beda-beda versinya ya. Ya terus kira-kira seperti angin puting beliung itu nanti mendekati wilayah saya ini enggak? Untuk yang saya tempat ini tetap ada yang ditimbulkan. Tetap ada yang ditimbulkan. Ya. Akan membuat suatu kerusakan besar atau enggak? Kalau untuk tempat sekarang ini tidak akan terjadi. Tempat ini nggak akan terjadi. Iya. Hanya mungkin di depan situ pohon-pohon aja. Untuk tempat yang sangat besar ini tidak ada kaitannya dengan kami. Mungkin hanya menunjukkan saja kepada panjenengan tentang hadirnya suatu bencana. Oh, berarti di wilayah Sidoarjo ini masih aman. Untuk daerah ini yang ditempati yang besar ini, Udara ini aja. ya aman. Tapi untuk arah selatan sampai utara, sampai timur mereka semua akan merasakan. Iya. Nah, apakah di wilayah sini tuh nggak ada ini paku buminya gitu? Di sini tempatnya. Nah ya, maksud saya gini loh, apa nggak pengaruh adanya paku di suatu daerah itu supaya daerah itu bisa terhindar dari bencana gitu loh? Sebenarnya berpengaruh, Terus? tapi mau berpengaruh gimana lagi? Banyak manusia yang tidak memperdulikan. Nggak mau Sekarang- menghiraukan? Iya, sekarang banyak manusia yang mencari kesenangan. Apalagi sekarang banyak terjadi uang-uang yang tidak dianjurkan seperti saat dahulu. Oh. Sekarang banyak uang-uang yang timbul dengan mudah, tapi akibatnya akan jauh lebih besar. Terjadi angin puting beliung ini karena akibat banyak maraknya beredarnya uang-uang riba, Ya, praktek sebenarnya riba tidak itu jadi. saja. Bukan itu saja. Banyak kemaksiatan sekarang yang ada di daerah yang saya tempati ini. Selain dari uang riba yang sedang banyak marak beredar di masyarakat, apa lagi? Kemaksiatan apa lagi sih yang menyebabkan terjadinya angin puting beliung? Banyak wanita yang membuka aurat sepertamanya, lalu melakukan hal-hal perzinahan di tempat-tempat yang sekarang banyak dibangun di uni-uni. Anak-anak didik sekarang yang sekarang sudah menjadi budak-budak bangsa merah. Mereka semua telah terjerumus ke dalam pintu-pintu kehitaman. Berarti karena hal itu terjadilah akhirnya diberikan suatu peringatan. Benar sekali. Terus terjadinya angin puting beliung yang terjadi di wilayah Sidoarjo, karena yang di wilayah Sidoarjo ini sering terjadi kan. Berapa hari terjadi kemarin ya? Ada yang di wilayah Kauripan itu ya. Itu ada suatu hotel sampai hancur, itu mungkin apa penyebabnya? Tadi yang sudah saya Berarti bilang. karena uang tadi ya? Iya. Ya udah, berarti intinya memang terjadinya bencana angin ini disebabkan karena banyak maraknya uang riba yang beredar di masyarakat. Berarti banyak masyarakat yang melakukan perbuatan riba. Terus apakah akan terjadi hal yang lebih besar lagi? Oh, kalian tadi dibilang kan ini hanya peringatan kecil. Kira-kira hal yang lebih besar lagi itu kira-kira apa yang akan terjadi jika masyarakat di sekitar sini itu nggak mau bertobat gitu? Akan ditimbulkan seperti ini kalau jangka seperti
Saya susah mau menjelaskan. Terus angin ini yang menggerakkan siapa? Adakah unsur bangsa putih saja atau ada bangsa-bangsa gaib lainnya yang ikut berperan di situ? Semua seperti bangsa kami diatur oleh bangsa putih untuk menggerakkan suatu kejadian yang kemarin ditimbulkan di daerah sini. Berarti masih yang bergerak ini bangsa-bangsa siluman dulu yang diperintah. Kami yang diperintah oleh bangsa putih. Kami semua yang melaksanakan. Nah terus dengan kehadirannya dulu Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana hadir di wilayah Sidoarjo ini, apa nggak berdampak buat terjadinya ini musibah ini? Kami tetap melaksanakan tugas. Beliau pun junjungan kami sudah mengetahui itu. Kami hanya menjalankan tugas. Biarpun beliau singgah di daerah sini, tapi tidak ada urusannya dengan bencana yang terjadi. Meredam aja, Iya, biar nggak terlalu parah itu. benar sekali. Semuanya tetap kami laksanakan perintah dari beliau. Kenapa kalau terjadi angin puting beliung itu, setiap terjadi angin puting beliung itu di depan tempat kami ini pasti ada tanda angin yang bertiup agak kencang, tapi nggak merusak wilayah sini sih. Kami kan tadi sudah bilang ini suatu pemberitahuan bahwa kalau bencana benar-benar terjadi di sini, hanya diberitahu kalau bencana sedang datang, tapi di tempat ini tidak terkena bencana, hanya dampak-dampak di depan situ saja, karena istana yang di situ sangat luas. Kami semuanya memberitahu tentang akan terjadinya bencana di daerah-daerah sekitar sini. Bukan tempat ini yang kami maksud, hanya sekitar tempat sini. Ya, sudah, terima kasih atas sedikit informasi yang sudah jenengan berikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, biar kita semakin bisa introspeksi diri. Ya, silahkan kembali dilanjutkan tugasnya, karena ini juga tugas jenengan. Saya mohon maaf mungkin karena mengganggu tugas jenengan. Terima kasih atas semua informasi yang sudah diberikan. Silahkan salam dulu, saya bantu keluar dari jasadnya. Saya mohon pamit. Ya, silahkan. Makhluk ini keluar bersih beserta efek-efeknya. Allah. Nah, demikian tadi para pemirsa Santri Misteri, dari berita atau keterangan dari makhluk gaib tadi, siluman harimau hitam yang menginformasikan terjadinya angin puting beliung itu, tadi semuanya sudah menyimak. Jadi kira-kira hikmah apa yang bisa kita petik di sini? Berarti bencana-bencana yang terjadi saat ini semuanya atas kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Bagaimana untuk mengatasi bencana ini? Ya, mari kita saling merekatkan barisan, saling tolong menolong, tetapi jangan tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Saling mengingatkanlah, mari saat ini tinggal jalan satu-satunya, kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tobat, kita tobati semua hal-hal dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Mari kita perbaiki diri, kita selesaikan hal-hal yang kurang baik tadi. Udahlah, diakhiri, jangan dilanjutkan. Dalam artian apa? Kalaupun kita berbuat, kadang orang yang tidak berbuat itu akan mengalami atau merasakan efek yang
dari perbuatan-perbuatan orang-orang sekitarnya tadi. Gimana? Jangan dikira suatu kesalahan yang sudah dilakukan satu orang tidak berdampak untuk orang-orang yang lain. Kan kasihan orang-orang yang nggak lakukan riba, akhirnya terdampak kena angin puting beliung. Sedangkan yang melakukan riba fine-fine aja. Ya jangan seperti itu, kasihan. Mari kita kembali ke jalannya Allah, kita bertobat. Karena zamannya sudah zaman tua, sudah akhir zaman, saatnya untuk memperbaiki diri, saatnya introspeksi diri, kembali ke jalannya Allah, mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah Muhammad SAW secara kafah. Jangan dipilih-pilih, dipilah-pilah. Yang cocok dipakai, kira-kira yang keras nggak dipakai. Ini jangan. Karena apa? Kalau kita mengaku umatnya beliau, ya kita harus ikutin semua ajaran-ajaran yang sudah beliau ajarkan ke kita. Jangan dipilih-pilih. Kalau dipilih-pilih ya enak menurut sampean dijalankan, yang nggak enak ya nggak usah dijalankan. Ya jangan kayak gitu. Ya, semoga apa yang sudah terjadi, yang sudah kita bahas di sini menjadi suatu bahan renungan, menjadi suatu bahan tambahan kepahaman, tambahan ilmu. Semoga diberikan hidayah, kepahaman apa kira-kira yang harus diperbaiki. Dan silahkan yang mau percaya silahkan, yang nggak percaya juga silahkan, anggap saja ini sebagai hiburan. Semoga apa yang sudah kita lakukan ada manfaat dan faedahnya. Saya tutup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.